Dengan adanya pengkhianatan dari Mucho dan bergabungnya divisi kelima ke dalam Tenjiku, membuat kekuatan tempur Toman pun akhirnya menurun. Tetapi Takemichi yang menerima mandat dari Inui untuk menjadi bos Black Dragon generasi ke-11, sekaligus menjadi kapten dari skuad divisi pertama Toman. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, Mimin saranin bikin kopi, duduk manis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan mari kita fokus dengerin alur cerita Tokyo Revenger Arc Tenjiku dari channel Edan ini. Editor Movie. 22 Februari di Kuil Musashi, sebuah rapat darurat Tauman pun akhirnya dimulai. Pada rapat kali ini, Takemichi masih tetap dengan tujuan dari divisi pertama, yaitu membawa kembali Koko, mengalahkan Kisaki dan Izana. Drakan membuka rapat tersebut. Drakan berkata kepada seluruh member Toman bahwa perang melawan Tenjiku akhirnya telah dimulai, serta meminta mereka semua untuk mempersiapkan diri. Karena Tenjiku bukanlah sebuah geng biasa, tetapi Tenjiku mengklaim bahwa diri mereka adalah organisasi kriminal. Tetapi sebuah kabar buruk datang di tengah rapat itu. Hakai berkata jika Mitsuya dan Smiley diserang dan mereka berdua terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Lantas perkataan Hakai itu membuat seluruh peserta rapat pun menjadi terkejut. Dan pada titik ini Hakai pun merasa Toman pasti akan kalah. Bukan karena suatu alasan, tetapi fakta yang tak dapat dipungkiri. Divisi pertama semuanya terluka. Kapten kedua dan keempat juga tidak ada di sini. Kapten divisi ketiga juga tidak akan hadir. Serta kapten divisi kelima adalah pengkhianat yang berpihak pada Tenjiku. Suasana pun mulai memanas karena kekhawatiran seluruh member akan kekalahan yang ada di depan mata. Tetapi kali ini Maiki dapat meredam suasana yang memanas itu. Maiki berkata, "Dengarkan semuanya, tak satupun kapten akan menjaga kalian pada pertempuran kali ini. Tetapi akulah yang kalian butuhkan." Dan sebuah seruan semangat membakar seluruh tekad para member Toman. Maiki berkata, "Ayo hancurkan Tenjiku." Seluruh member pun berantusias dan mengangkat tangan mereka, menandakan pertempuran ini pasti akan mereka menangkan. Keesokan harinya, Takemichi dan Inui pergi ke tempat pemakaman untuk meminta restu kepada mendiang Shinichiro-kun untuk mengambil alih Black Dragon generasi ke-11. Tetapi sebuah pertemuan tak terduga terjadi di sana. Kurokawa Izana bertemu dengan Takemichi dan Inui. Izana berkata, Black Dragon mendapatkan pemimpin ke-11-nya di hari pendiriannya. Jadi, kau Takemichi Hanagaki. Sontak Inui pun terkejut. Takemichi pun sadar bahwa dia adalah Izana di masa lalu. Inui pun merasa geram dan langsung ingin mau memukul Izana. Tetapi Takemichi melerai mereka berdua. Dan tidak itu saja, Maiki dan Emma juga berada di sana. Hingga akhirnya Maiki menyuruh Takemichi untuk membawa Emma pergi dari tempat itu. Adegan pun berganti, kali ini memperlihatkan Kisaki dan Hanma yang sedang mempersiapkan sebuah trik kotor lainnya. Adegan kembali lagi ke Maiki dan Izana. Mereka pun melakukan pembicaraan. Izana berkata, "Malam ini pukul 8 datanglah ke pelabuhan Yokohama dan bawalah seluruh anggota Toman. Ini adalah pertarungan terakhir antara Toman dan Tenjiku." Hingga adegan pun berganti ke Emma dan Takemichi yang memandangi mereka bertiga di pinggir pagar pemakaman. Emma berkata kepada Takemichi, anak lelaki itu memang tidak bisa melakukan apapun kecuali berkelahi satu sama lain. Kapten dari Tokyo Manji Gang, Maiki yang tak terkalahkan. Maiki tidak menunjukkan apapun kecuali kekuatan di depan semua orang. Bahkan ketika saudaranya meninggal, bahkan ketika Baji meninggal,
apapun yang terjadi, Mikey tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya. Tidak ke siapapun, tidak sampai dia masih tidak bisa tidur tanpa selimut kotor miliknya. Dia adalah bocah yang lemah sebenarnya. Jadi, setiap kali ada masalah, aku akan menolong Mikey, apapun yang terjadi, seperti bagaimana dia menyelamatkanku. Hingga Takemichi menyadari sesuatu, bahwa Mikey di masa depan jatuh dalam kegelapan karena hidupnya penuh dengan penderitaan. Lantas, Takemichi tersadar, apakah Emma juga ada di masa depan itu? Dan sebuah motor dengan kecepatan sangat tinggi mengarah menuju mereka berdua. Dan Takemichi menyadari itu adalah Kisaki. Takemichi mengira kalau dia akan menyerang dirinya, tetapi tidak. Justru Emma yang diserang oleh Kisaki. Emma pun terkena pukulan telak dan tersungkur di tanah. Takemichi pun terkejut bukan main. Ini adalah sebuah bencana. Takemichi tak habis pikir, karena Kisaki telah melakukan tindakan seperti ini hanya untuk membuat Mikey melemah. Takemichi pun mencoba untuk menyadarkan Emma dan meneriakkan nama Emma sekeras mungkin. Lalu kemudian sosok Mikey pun datang menghampiri. Sungguh Mikey terkejut bukan main. Ini sungguh kejadian terburuk dari yang terburuk. Mikey menyaksikan adik tercintanya terbaring tak berdaya di atas tanah. Mikey pun bertanya kepada Takemichi tentang semua yang terjadi. Takemichi lalu bercerita jika tadi ada motor dengan kecepatan yang sangat tinggi tiba-tiba saja datang dan menyerang Emma, dan orang itu adalah Kisaki. Hingga akhirnya Mikey meminta Takemichi untuk membantu Emma digendong menuju rumah sakit. Hingga akhirnya Emma mulai berbicara. Dia pun berkata, "Mikey, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku." "Oh ya, tadi ada sebuah motor." Dan Mikey membalas perkataan Emma. "Itu dulu, waktu umurmu 5 tahun. Kamu selalu mengejarku. Hingga suatu hari, kamu pun terjatuh dan kakimu patah. Itu sudah lama ya, sejak aku menggendongmu." Lalu Emma pun merespon perkataan dari Mikey, "Jika terjadi sesuatu denganku, tolong beritahu Draken. Aku mencintainya." Mikey pun menjawab dengan sebuah senyuman, "Kau bodoh, kau pasti akan baik-baik saja. Katakan sendiri kepadanya." Dan dengan mengeluarkan air mata, Emma meminta kepada Takemichi dan berkata, "Takemichi, kumohon, jagalah Mikey." Dan kemudian pelukan tangan Emma pun terlepas dari badan Mikey. Takemichi dan Mikey pun terkejut. Mikey yang terkejut terus mengajak Emma berbicara. Emma, kamu tahu aku sudah berjanji kepada Kenshin untuk tidak menceritakan ini. Kenshin, dia sangat menyukaimu. Kamu tahu kalian berdua itu saling cinta satu sama lain. Jadi ketika kita nanti udah sampai di rumah sakit, aku akan langsung menelepon Kenshin." Dan dengan tatapan mata yang kosong, penuh dengan kesedihan, Mikey meminta tolong pada Takemichi. "Takemichi, bisakah kau mengecek tubuh Emma untukku? Tubuh Emma sangatlah dingin." Setelah mendengarkan itu, Takemichi lalu menangis mengeluarkan air matanya. Tetapi Mikey tetap saja berkata, "Aku selalu bermimpi kalian semua akan memiliki anak. Kenshin dia akan membangun keluarga, dan ketika aku berkunjung nanti, Kenshin tidak akan pernah mengabaikanmu lagi. Kami akan minum sake dan bercerita tentang kehidupan masa lalu. Kami akan nongkrong sampai larut malam. Lalu akhirnya aku menelepon Mitsuya atau Takemichi untuk datang, dan kami akan sangat berisik dan si bayi akan terbangun. Lalu aku akan dimarahi olehmu." Yah, itu adalah perkataan dan sebuah mimpi Mikey di masa depan. Tetapi itu semua tidak akan bisa terjadi. Sungguh sebuah kehilangan yang sangat besar yang dirasakan oleh Mikey. Setelah Shinichiro-kun, Baji, dan yang terakhir ini adalah Emma. Bahkan pada hari ini pula, pertempuran melawan Tenjiku juga akan terjadi.
Dan adegan yang mengharukan kali ini mengantarkan kita pada penghujung video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Berikan like, komen, dan subscribe kalian. Karena di video selanjutnya kita akan membahas anime Tokyo Revenger ini lebih dalam lagi. Semoga terhibur dan salam editor movie.